Terus dengan ini kami mengundang seluruh bapak-bapak anggota jemaat IKE Karawak Kuala Kapuas untuk dapat hadir dalam ibadah SPB Jemaat Karawak yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 14 Juni 2023 pukul 18 WIB atau jam 6 sore, tempat Gereja Gloria, yang bertugas SPB Lingkungan 5 Karawak. Demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadiran kita semua. Diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pengurus SPB Jemaat Karawak, Ketua, Penetua, Endarmin. Sebelum mungkin Pak Uber Juni ada beberapa kata-kata sebelum kita mulai ibadah kita, mungkin ada yang ingin disampaikan, kami persilakan. Salam Bapak dan Ibu-ibu juga Ibu Pendeta. Selamat sore. Terima kasih kepada lingkungan, khususnya lingkungan 4 yang sudah mempercayakan untuk kita sebagai tuan rumah, pembuka rumah untuk kita kebaktian SPB untuk memujikan nama Tuhan. Dan tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada lingkungan 5 ya, lingkungan 5 yang kayaknya dari awal waktu kita SPB di tempat Ibu Panca kemarin juga ikut serta. Terima kasih Pak semuanya. Saya tidak menyebutkan nama satu persatu. Selamat. Pada hari ini kita bisa melaksanakan yaitu SPB di rumah ini. Sebenarnya kemarin karena Pak itu tanya sama saya gimana, katanya kan diambil nggak SPB. Sebenarnya saya nggak ngambil Pak itu. Ya, sebenarnya saya sudah nggak ngambil. Saya sudah pesan sama istri saya waktu kebaktian di tempat bukan ke Cornelius ya. Nah, kemarin itu sudah saya pesan bahwa saya tidak ngambil, tapi kebetulan pas waktu Pak itu tanya sama saya ngambil nggak, kalau nggak ngambil nggak saya kasih ke orang lain. Berarti saya terancam. Saya merasa terancam, ya sudahlah saya ambil. Kebetulan saya bilang sama Pak itu kan kemarin ada berita Jumat bahwa ulang tahun pernikahan kami berdua. Istri saya itu tanggal 6 Juni dibikin, padahal itu bukan tanggal 6. Itu tanggal 9. Sebenarnya tanggal 9. Kemudian kami yang kasih catatan atau orang yang salah, nggak tahu kita kan. Nah, jadi sekalian tadi saya bilang kan sama Pak itu ulang tahun perkawinan itu, jadi diulang-ulang lagi perkawinan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semuanya. Kembali saya serahkan kepada liturgus seluruh. Dengan terarah kepada Tuhan, angkatlah suaramu kepadanya. Naiklah doa dan jemu, berdirilah di hadapan Tuhan. Kita menyanyi dari NKB nomor 1 ayat 1 dan 2. Pada ayat yang kedua, mohon bangkit berdiri. Kristen nyanyilah, haleluya.
tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dalam sejarah bangsa-bangsa. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kami sujud dan mengaku di hadapan kehadirat-Mu yang kudus, bahwa kami adalah manusia yang penuh dosa dan pelanggaran. Sepatutnya lah kami menerima hukuman kepadamu, karena dalam Dikau ada pengampunan. Oleh sebab itu, kami mohon dengan segala kerendahan hati, ampunilah kami, dan urapilah kami dan Roh Kudus-Mu, agar kami berkenan menghampiri-Mu melalui ibadah ini. Berkatilah perimpunan kami ini, supaya melalui ibadah ini nama-Mu akan dipuji dan dimuliakan oleh kami sekalian. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang hidup, yang senantiasa aktif bekerja dan dalam kehidupan umat-Mu, sebagaimana yang kami rasakan saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin membaca, mendengarkan akan sabda-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami oleh kuasa kudus-Mu, supaya kami mengerti dengan menghayati akan segala kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan tidak luput juga kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak bersempat hadir dalam ibadah ini. Lawatlah mereka dalam keadaan sakit, hiburlah mereka dalam keadaan berduka cita, serta terangilah hidup orang yang lanjut usia. Demikian juga bagi kami mereka yang sibuk oleh tugas dan pekerjaan, supaya di lain kesempatan mereka juga boleh ikut ambil bagian dalam persekutuan seperti ini. Dan kami serahkan juga seluruh gereja dan jemaat-Mu yang beribadah sore hari ini. Sebagaimana Tuhan berkati kami, Tuhan juga memberkati mereka sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Selalu berdoa,
kitab kita pada sore hari ini yaitu terambil dari Perjanjian Lama. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai dengan 9 dengan berikut puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Saya demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini. Firman-Mu itu berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Sering. Silakan bisa nyadar. Ya, shalom. Nah, sebagaimana yang sudah disepakati juga dengan ketua SPB kami, ketua Anjuman juga, memang kami berkomitmen di SPB ini agar kita senantiasa belajar sama-sama menyampaikan apapun yang menjadi nas firman Tuhan yang ada pada saat beribadah. Demikian juga kalau memang itu
perlu disampaikan terkait dengan pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ini yang senantiasa untuk menguatkan kita sekalian. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini mungkin kami berkaitan dengan kesaksian pribadi kami mungkin lebih banyak pada hari ini, dan kami ingin menyaksikan senantiasa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saya sudah 61 tahun sama dengan Pak sekali. Oh iya. Saya pikir 16 tadi. Biar lebih semangat. Artinya pengalaman ini sudah 16 tahun. Iya. Mungkin ada yang lebih lagi Pak Guntur. Mungkin lebih banyak dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kita senantiasa berserah, berseru, berharap, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Secara pribadi, saya lulus SMA dari Kapuas dulu tahun 80 itu pergi ke Banjarmasin. Saya mau audit di perusahaan-perusahaan khusus pajak dan lain sebagainya, jadi nyaman gitu. Nah, pada saat itu ada banyak perusahaan-perusahaan yang sudah kenal gitu, artinya kemana aja bisa masuk pada saat itu. Tetapi orang tua minta ijazah kita ini, mereka yang mendaftar pada saat itu. Nah, oleh sebab itu pada saat itu saya tinggal hadir di dalam tes itu. Nah, dalam tes itu saya ketemu dengan kepala biro ini yang diserahkan, dia yang mengkoordinir terkait dengan penerimaan ini. Nah, saya sebenarnya ada banyak yang saya tawarkan teman-teman dari Kapuas dulu, dari Banjarmasin, tapi tidak ada yang menanggap karena saya ini orang-orang sesat ya, pada saat itu. Nah, kenapa saat itu memang kondisi saya di sana memang terkadang karena kalau melihat merasakan saat ini hanya karena anugerah Tuhan saya ada sampai saat ini. Tidak kurang tiga kali saya itu hampir dilindas oleh truk di muka PDAM itu, terus di Kampung Melayu. Makanya saat ini berbicara terkait dengan kenapa Pak ada? Saya penasaran kenapa hampir dilindas 3 kali oleh Pak. karena Dan, ini Pak, dan mungkin satu lagi, kenapa yang dikatakan sesat itu kan? kalau ada lagu dari orang dari Inggris itu Pak ya. Jadi katanya dia menciptakan sebuah lagu, kan dia sesat lalu mau berangkat ke suatu tempat naik kapal, lagunya sesat aku dulu kalah, sekarang selamatlah aku. Ini merupakan lagu yang sebenarnya bagi orang itu dia tersesat di dalam kehidupannya, tetapi setelah dia merasakan hampir mati gitu, dia bertobat. Nah, sekarang pada saat saya di kegiatan bekerja di Banjarmasin itu pernah 3 hari 3 malam tidak pulang dari satu tempat ke tempat lain, minum dan pernah juga berdua dengan teman polisi dulu menyerang kayak kelayan. Kelayan itu kan tempat geng ya. Kenapa? Karena dia tidak sadar umum ini. Nah, setelah pulang lihat ngomong jadi untung teman ini kan
polisi ini ya kayak kenal di mana-mana juga karena kayak terpukul juga orangnya. Nah jadi yang saya pikirkan itu kalau tidak kasih anugerah Tuhan sampai saat ini mungkin saya sudah tidak ada lagi. Nah, datang ke Kapuas, kerja di Kapuas, diangkatlah oleh Pak siapa dulu, jadi megang jadi ketua pemuda di sekolah kan ke Salatiga. Nah, di Salatiga saya di kursus training of trainer. Pada saat itu teman dengan orang Papua, jadi pada saat itu ada dari parti teman saya itu kalau giliran saya membawa firman atau membawa doa dan lain sebagainya, kamu yang yang handle gitu. Saya tugasnya adalah timekeeper, membangunkan orang tidur. Jam 5 itu sudah bangun tidur. Sudah habis itu saya tidur. Ujilah, bersoraklah itu kan menguji, mengajak, bersorak-soraklah, ujilah Tuhan. Dia mengajak kita untuk memuji, bermasmurlah bagi Dia. Nah, oleh sebab itu bagi kita yang penting kita di dalam ibadah kita ini mungkin harapan saya Pak gitu Ketua. Bagaimana kita kalau anak muda itu kan dia mungkin memuji bertingkat-tingkat gitu. Tetapi bagi kita yang mungkin perlu pendalaman di hati gitu. Ketika lagu dinyanyikan benar-benar kita meresapi kasih Tuhan mengalir di dalam hati dan pikiran kita, otomatis nantinya kita bisa keluar air mata, merasakan baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah ini merupakan pengalaman pribadi kami dan mohon maaf jika hal ini bukan karena untuk kesombongan, tetapi ini saya harus menceritakan pengalaman buruk kami dan pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Nah itulah yang tidak ternilai rasanya bagi kita. Dan terkadang di dalam hidup ini ada pasang surutnya. Di dalam iman, harap percaya kita kepada Tuhan. Terkadang ketika kita merasa nyaman, kita terkadang cenderungannya meninggalkan Tuhan. Ketika kita tersesat, lalu datang kepada Tuhan. Kalau bisa 5 kali, 10 kali, 1 hari datang sujud di hadapan Tuhan. Nah ini ketika kita lemah, kuat, sakit maupun sehat, kita tetap bersekutu datang kepada Tuhan. Yang penting bagi kita adalah yang sangat Tuhan hargai adalah ketaatan kita. Taat dan setia itu yang paling berkenan bagi kita. Dan terus terang kalau kita berdoa itu ya berdoa bagi orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, itu sebenarnya tidak ada nilai. Yang punya nilai itu bagaimana kita itu bertobat. Satu orang bertobat beribu-ribu berlaksa-laksa katanya malaikat di surga bersukacita. Nah oleh sebab itu ketika kita beribadah bukan kita mencari selain kita mencari hanya pribadi Tuhan. Kami kira ini dalam kesempatan ini bagi kita dan harapan kami juga sebesar apapun pengalaman kita dengan Tuhan layak dan patutlah kita menyampaikannya. Dan ini harapan saya juga di dalam kehidupan ini saya harus menjaga kekudusan itu, menjaga hati sehingga tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kedatipun bahkan seandainya kalau memang ada menyimpang, teman-teman bisa menegur. Mungkin juga kami juga mungkin kalau sudah kita sampaikan ini kan, kalau ada teman-teman yang menyimpang
layaklah ditegur ya Bu ya, karena itu adalah bagian kita. Kalau kita tidak menegur, kita yang berdosa. Kami kira ini yang bisa kami sampaikan dari kesempatan ini. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, dan niat kami menyombongkan diri, karena sudah saya sampaikan tadi, kesombongan itu bagian dari awal dari kejatuhan kita. Menyadari itu, kami persilahkan kembalikan kepada Tugus. Selamat sore Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, sehat. Ada bahagia. Ada bahagia di sini? Iya, Bapak-bapak, saat ini lihat di hadapan kita ada satu lambang yang berbentuk hati. Ini mau menandakan bahagia. Dan ada satu lambang yang berbentuk hati tetapi retak. Iya. Dan disebut tidak berbahagia. Ada 5 kertas yang akan dibagikan bagi kita semua. Bapak-bapak sekalian, terima kasih kesaksian dari Pak Andres semua, bahwa jangan lihat dia bahagia, tapi proses hidupnya, sehingga menjadi pembelajaran bagi kita. Di tempat ini pula saya percaya, Bapak-bapak juga pasti melewati proses hidup masing-masing. Ada yang patah hati, dulu ditinggalkan pacarnya, kawin duluan. Tapi sekarang sudah bahagia, dapat istri yang cantik dan anak-anak yang bagus. Mungkin dulu patah hati karena diculasi kawan, sehingga rugi banyak sekali nilai rupiah. Jangan lihat happy wedding Papa Osi dan Mama Osi saat ini. Lihat proses hidupnya dulu, bagaimana jatuh bangun sehingga bisa berbahagia saat ini. Saya pula di tempat ini. Jujur Ibu Bapak, jangan lihat bahagia sekarang. Dulu saya juga tidak bahagia karena saya dibohongi oleh laki-laki. Dan akhirnya saya bahagia sekarang bertemu dengan satu orang yang menjadi teman hidup saya. Artinya bahwa baik saya dan bapak-bapak di tempat ini pasti punya proses hidup yang berbeda, tetapi pada akhirnya bahagia. Seperti pemazmur saat ini mengungkapkan bahwa ia berbahagia, tetapi jangan lihat kebahagiaannya, proses hidupnya. Sehingga saat ini ia berkata ia memuji Tuhan bersama dengan orang benar. Banyak alasan yang membuat kita berbahagia. Misalnya apa? Sehat. Apalagi naik jabatan. Kemudian anak-anak wisuda, dapat pekerjaan. Kemudian dicintai, disayangi. Lalu kalau kita sakit atau tidak bisa bayar hutang di bank, masih bisakah kita ini bersukacita atau berbahagia? Masih bisa, tapi diam tidak. Cukup aku dan Tuhan yang tahu seperti itu. Diam. Biasanya yang bersukacita itu mengekspresikannya misalnya dengan bernyanyi, bikin status misalnya di Facebook, atau bercerita kepada orang lain. Nah, bapak-bapak, bersama dengan pemazmur saat ini, saya minta 2 orang membagikan kertas ini. Ini ada kertas dibagikan, ada alat tulis juga dibagikan. Tapi yang punya pulpen boleh pakai pulpennya. Yang ini nanti dikumpul untuk episode yang selanjutnya. Silakan pilih mau warna kuning, pink, orange atau hijau. Nah, bapak-bapak, jangan tulis nama yang pertama. Jangan tulis nama, karena kertas itu nanti ditempel di
kertas yang kedua. Kertas kedua ini harus tulis nama. Karena apa? Ini nanti didoakan. Ini nanti didoakan. Nah, yang di kertas yang warna-warni itu ditempel di sini dan itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Perintahnya, Bapak-bapak, hal apa dalam hidup bapak-bapak yang pernah membuat bapak-bapak patah hati? Misalnya anak-anak yang menikah beda agama atau pergi meninggalkan Kristen. Orang tua bisa patah hati. Atau bisa saja patah hati karena teman hidupnya berselingkuh. Patah hati teman di kantornya menculasi. Atau patah hati karena Tuhan tidak menjawab setiap permohonannya tepat pada waktunya. Itu contoh. Nah, sekarang saya tidak menyuruh bapak-bapak menulis nama. Apa dalam hidup bapak-bapak sampai umur sekarang ini yang pernah bikin bapak-bapak patah hati? Silakan tulis, mau 1 kah, 2 atau 3, terserah. Itu ditempel di gambar yang patah hati ini. Perintah yang kedua, ini harus tulis nama. Karena ini adalah doa kebahagiaan yang sekarang, maksudnya tuh yang hidup sekarang. Ini nanti kita doakan, ini ditempel di hati yang penuh. Iya, terserah mau warna pink, kuning, orange atau hijau. Silakan. Iya, belum di daerah di sini. Atau ibu pendeta, saya dalam hidup tidak pernah patah hati. Syukur ada bapak. Membuat bapak-bapak patah hati di sepanjang hidupnya. Maksudnya tuh apakah karena anak-anak, teman hidup, atau karena sakit penyakit, atau karena ditinggalkan orang tua, meninggal. Silakan bapak-bapak atau ibu pendeta, aku lagi malas berpikir. Terserah ada bapak. Iya, karena itu nanti ditempel dan tidak boleh tulis nama. Tidak boleh tulis nama. Lalu ini yang kedua, ini yang harus ditulis nama. Ini yang kekinian, yang bahagia. Iya. Iya, satu-satu. Harus tulis nama karena itu nanti juga dibawa pulang. Yang sudah, silakan tempel di hati yang retak. Yang sudah, tempel di hati yang retak. Tidak usah panjang-panjang. Mungkin apa poinnya yang bikin dia retak hatinya. Iya, sudah, tempel ya di sini. Ini yang doa untuk keluarga. Semua kan punya keluarga di tempat ini. Pasti ingin berbahagia. Baik, tempel. Oh, gak apa-apa temannya yang menyontek, ada apa-apa? Nggak mau ditempel. Lepas terus. Lemnya. Nggak mau. Ada lem Belum dibuka. di belakang. Terbalik kanunya kalau Iya. Ada lemnya, tapi Oh, bisa pakai isolasi, bisa kali kalau. Memang nggak mau patah hati kayaknya. Oh, patah hati. Ini Pak. Nah, boleh pakai ini. Oh, kembali, Bapak tulis kembali. Nanti di sini aja. Iya, oke. Iya. Berada di balik hati ya. Si Din sudah patah hati, hatinya terbalik. Coba Bu. Ya, yang kedua, enggak, ya itu yang patah hati. Yang kedua, apa doa terbaik untuk keluarganya? Baik, ada sudah warna-warni. Bapak-bapak, di tempat ini sudah dituliskan suara hati bapak-bapak sekalian. Sore hari ini metode kita adalah menelisik hati. Ada banyak ternyata di tempat ini bapak-bapak yang patah hati, bukan hanya perempuan. Bapak-bapak juga terbalik, kalau ada bisa lengket terbalik. Ini yang lengket terbalik, bapak tulis terbalik. Yang ada nah itu terbalik. Ini yang belakangnya itu tulis di sini. Tapi nggak apa-apa aja. Nanti baca aja ya. Kalau mau tulis itu nanti ditempel di tadi. Oh, kalau yang sudah ini isolasi ditempel di rompet. Yang putih ditempel di warna pink, ditulis nama karena itu akan didoakan. Iya. Ada isolasi ini isolasinya.
Iya. Pantas saja. Yang mana yang tulis sama? Yang putih. Maka sudah dapat kan? Ada 2 kan? Iya. Ini nanti dibawa pulang yang baik. Itu ditulis nama. Banyak dia pulang. Iya, di sebelah sini yang masih kosong. Ya. Hebat, bapak-bapak. Keren Tuhan. Kalau sudah, mau tindak ya dan pasti. Dia bersukacita, tetapi jangan lihat dulu kebahagiaan dan sukacitanya. Lihat proses hidupnya dulu. Seperti kata Pak Andres tadi, 61 tahun sampai sekarang semata karena anugerah Tuhan. Lihat proses hidupnya dulu. Nah, di tempat ini ada yang patah hati, gagal masuk perguruan tinggi, dianggap tidak peduli oleh keluarga. Punya siapa itu? Semoga Tuhan memberkati keluarganya ya, supaya tetap dikasihi, dicintai keluarga. Ditinggal teman menikah duluan. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Jangan berkecil hati, sekarang berbahagiakan dengan istrinya. Kemudian yang tadi tidak dianggap oleh keluarga, Tuhan memberkati ya, supaya tetap semangat. Kemudian orang yang bersalah tidak dimaafkan dan diingat. Orang yang jujur sering diingatkan. Artinya Bapak ini tidak diingat dalam kehidupannya oleh teman dan sahabat. Jadi semoga kita di tempat ini selalu ingat teman-teman kita, bukan hanya dalam suka, tapi juga dalam duka. Misalnya dia sukses, oh itu kawanku. Tapi waktu dia gagal, bukan kenal kayak itu ya. Jadi saat ini mau teman itu salah atau benar, harus tetap kita ingat, kita hibur. Kemudian pernah patah hati waktu umur 23 tahun. Tapi dia tidak tulis apa alasannya sampai dia patah hati umur 23 tahun. Ada yang di sini patah hati saat anak mengalami kecelakaan. Ada yang patah hati karena tidak diberi semangat oleh istri dan anak. Karena ada semangat hidup. Jadi semoga Tuhan memberkati istri dan anaknya. Ingat, bapaknya sebagai kepala keluarga harus diperhatikan. Kemudian tidak sempat membahagiakan orang tua. Iya, itu menjadi peringatan bagi kita yang masih hidup. Kalau masih ada orang tua, memperhatikan orang tua. Kemudian patah hatinya waktu kuliah ikut keluarga, tetapi beberapa waktu diminta pindah rumah. Maksudnya tuh kecewa, patah hati karena disuruh diusir lah, berarti seperti kasihan. Iya. Kemudian patah hati ditinggal orang yang dikasihi, meninggal. Jangan bersedih ya Pak ya, Tuhan pasti membalut luka hati ya. Kemudian patah hati karena anak-anak. Tidak tahu kenapa ini anak-anaknya, apa karena tidak selesai sekolah atau mungkin ada alasan tertentu sampai patah hati. Luar biasa Bapak ini kecewa, patah hati karena anak-anak. Kemudian teman tidak komitmen atau ingkar janji. Nah, ya. Semoga bapak-bapak di tempat ini menjadi teman-teman yang tidak ingkar janji. Ya, tetap sehati sepikir menopang temannya. Patah hati karena sering ditinggal oleh pacar. Berarti ini banyak pacar. Sampai ditinggal oleh pacar. Tapi sekarang berbahagia kan sudah dapat istrinya. Kemudian patah hati pernah bimbang karena keadaan hidup yang tidak ada kepastian. Iya, berarti waktu itu masih galau. Nah, sekarang tidak galau lagi, sudah ada kepastian. Kemudian patah hati anak-anak kawin, pindah agama lain. Ini pasti membuat orang tua patah hati. Bapak yang demikian diberkati, tetap tegar, sabar.
Kemudian patah hati yang kedua, dua orang bapak ini dianggap tidak peduli kepada keluarga. Semoga bapak-bapak di tempat ini diberkati malam hari ini harus peduli kepada keluarganya. Boleh patah hati, tetapi kembali malam hari ini diingatkan Tuhan peduli kepada keluarga. Patah hati anak saya yang pertama ikut agama sebelah, Islam, dan kawin dan cerai lagi. Nah, jadi bapak-bapak di tempat ini bujur pangai ujar orang ada mantan istri, tapi tidak ada namanya mantan anak atau mantan suami, tidak ada. Baik atau buruk anak-anak kita, tetap kita mencintai mereka dengan ketulusan hati. Kiranya Tuhan memberkati bapak yang patah hati ini. Sudah dua orang yang mengalami peristiwa patah hati ini karena anak-anaknya pindah agama. Kemudian patah hati anak menantu yang susah untuk dididik dan diajar. Buat ibu mertua yang sakit, anak yang lagi kuliah, dan sekeluarga. Bapak Immanuel hidup yang rukun, anak diberkati. Kemudian Bapak Winerman, anak-anak yang sedang menuntut pendidikan. Bapak Harno, semua keluarga dilindungi Tuhan dan diberkati. Kemudian Bapak Roger Sandang, apa ini Pak? Oh, apa Pak tulisannya? Buat keluarga saya lihat tangan Tuhan. Iya, kemudian Tuhan beri umur panjang. Semoga Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan. Mohon didoakan supaya cepat dapat cucu, karena sampai sekarang belum ada tanda-tandanya. Kemudian Bapak Guntur Panjang didoakan istrinya. Iya, doa untuk keluarga. Iya, bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di tempat ini seperti kesaksian Bapak Andresia dan kesaksian Pemasmur. Kiranya kita semua diberkati dengan semangat dalam setiap proses hidup kita. Jangan lihat hari ini, lihat proses hidup kita yang telah kita lalui. Bahwa kebahagiaan yang kita terima saat ini, kita melewati dulu berdarah-darah, dan sekarang ini kita boleh berdiri dalam kebaikan. Jika hari ini anak-anak sulit diatur, menantu dan cucu, atau kita tidak dipedulikan oleh seisi keluarga kita, tetap tekun berdoa, karena Tuhan pasti memberkati proses hidup kita. Bapak-bapak, kebahagiaan itu pasti diberikan, karena apa yang dikatakan Pemasmur, saat Tuhan memberikan perintah, satu pun semua jadi. Karena itu tetap bersandar pada Dia, anugerah Tuhan terjadi bagi kita semua. Shalom. Amin. Bapak-bapak, kita akan berdoa sesuai dengan tulisan di tempat ini. Saya akan berdoa kepada Bapak Guntur Panjang, Bapak Tahunjung, Bapak Simon Satu, dan semua di sini yang tertulis namanya. Terlebih khusus keluarga Bapak Oberjoni di tempat ini. Kita masuk dalam saat teduh sejenak, kita ambil waktu. Silakan bapak-bapak berdoa dalam hatinya masing-masing sejenak. Kasih kehidupan kami kaum Bapak di tempat ini diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh mendengar setiap kebaikan Tuhan dalam proses hidup saudara-saudari kami dan kami semua. Dalam kehidupan ini jujur, kami mengalami patah hati, kekecewaan, kesedihan, dan kepedihan. Namun semua itu bukan akhir dari segalanya. Tuhan, Engkau telah bersaksi melalui perjalanan hidup Daud sang Pemasmur, bahwa dalam tangan Tuhan yang hebat, Tuhan menolong dan memberikan kebahagiaan bagi dia. Pemasmur pula bersukacita bahwa dalam ketekunannya, Tuhan, apa yang Engkau berikan bagi hidupnya adalah terbaik. Kami semua di tempat ini telah menyampaikan isi hati kami. Tuhan mengenal kehidupan kami, Tuhan. Sekalipun kami bisa menutupi di hadapan manusia, tapi di hadapan-Mu, Tuhan, tidak ada yang tertutupi. Bahkan kami terluka saat teman hidup orang tua kami pergi meninggalkan kami karena menikah dengan orang lain atau karena kematian memisahkan kami. Oh Tuhan, di tempat ini pula juga tertuang setiap doa permohonan yang baik. Kami percaya kehidupan yang telah kami lalui menjadikan kami tegar, tangguh, sabar sebagai seorang laki-laki, bahkan bapa yang saat ini Tuhan percayakan keluarga dalam hidup kami.
Masa lalu itu telah menjadi pengalaman dan cermin bahwa kasih setia Tuhan tak berhenti memelihara hidup kami semua. Di tempat ini kami berdoa bagi Bapak Guntur Banjang. Dalam kerinduannya, ia memohon diberikan kesembuhan buat istri tercinta. Tiada yang mustahil dalam tangan kasih Tuhan. Diberkati istri tercinta dalam pengobatan. Lawanlah tubuhnya yang sakit dan lemah. Cinta suami anak-anak. Mujizat Tuhan terjadi sehingga istri Bapak Guntur Banjang boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan yang sempurna dari Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Tahunjung Eko yang saat ini merindukan keturunan yakni kehadiran cucu. Diberkati anak menantu agar dalam rumah tangga yang dibina Tuhan menggenapkan janji Tuhan bahwa kerinduan keturunan itu Tuhan jawab baik pada waktunya. Berikanlah Bapak Tahunjung Eko dan seisi keluarga sabar bahwa Tuhan mendengar setiap doa mereka dan doa kami. Kami berdoa bagi Bapak Andres semua, berdoa bagi seisi keluarganya agar selalu dekat kepada Tuhan. Tiada hal yang ia pinta karena Tuhan sang sumber kehidupan mereka. Kiranya anak-anak, istri, dan seluruh jajaran keluarga besar sekalipun barangkali berpisah karena tanggung jawab pendidikan dan pekerjaan, mereka tetap dekat di dalam Tuhan dan satu di dalam doa. Terima kasih proses hidup yang telah ia jabarkan di hadapan kami. Semua adalah bentuk kesaksian Tuhan itu baik. Kami berdoa bagi Bapak Simon I yang saat ini memohon Tuhan memberikan kesehatan bagi beliau dan bagi keluarga. Kiranya dalam tangan dan dekapan Tuhan yang mesra, Bapak Simon I terus diberkati dengan sehat dan kuat. Diberkati makanan, minuman, istirahat, aktivitasnya, kemanapun ia pergi. Di sanalah berkat Tuhan selalu baik dan senantiasa aman. Dalam doa ini kami berdoa pula bagi Bapak Dito di Jekarau. Tuhan pintanya, Tuhan memberikan umur panjang supaya ia bisa menyaksikan anak-anaknya sampai menikah. Dalam doa kami ini, Tuhan, Engkau senantiasa memberikan tubuh yang sehat, memberikan cinta yang hangat bagi Bapak Dito di Jekarau, seisi keluarganya, sehingga setiap harap doanya tidak akan menjadi sia-sia. Tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, ya dan amin, memberkati anak-anak beliau mendapatkan pekerjaan, masa depan yang baik, dan teman hidup yang sepadan. Kami berdoa bagi Bapak Bosong, berdoa untuk anak-anak dan istri, diberikan kesehatan, diberkati usaha dan pekerjaan, selama mereka terus dipercayakan nafas kehidupan ini. Oh Tuhan, hanya padamu kami meminta istri dan anak-anak dalam setiap jalan hidup keluarga Bapak Bosong. Bersama Bapak Bosong, tangan kasih Tuhan memeluk mereka dengan setiap kebaikan Tuhan yang baik dan manis. Apapun pekerjaan mereka, diberkati dengan rezeki yang manis, sehingga lumbung-lumbung hidup mereka terisi oleh Tuhan. Dan biarlah kehidupan keluarga ini boleh menjadi saksi Kristus yang terbaik bahwa Tuhan hadir, bekerja, dan berkuasa. Kami berdoa bagi Bapak Guntur Tandu, berdoa bagi keluarga tercinta, bahwa Tuhan yang tahu setiap musim kehidupan keluarga ini, diberkati mereka terus hidup rukun, sehati dan sepikir, dipelihara oleh Tuhan dengan kebaikan, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Harapan mereka Tuhan genapkan dengan waktu dan ketentuan Tuhan. Damai, sukacita selalu hadir dalam kehidupan Bapak Guntur Tandu sekeluarga. Kami berdoa bagi Bapak Obed Joni sekeluarga, hidup bahagia, panjang umur, sehat seisi keluarga. Kami berdoa karena tanggal 9 Juni mereka dipercayakan satu umur dalam pernikahan. Kiranya Papa dan Mama Osi ini diberkati oleh Tuhan dengan setiap kebahagiaan dalam setiap umur, dalam setiap detak jantung dan helaan nafas.
Mereka menjadi teman hidup, sehati dan sepikir, saling menghibur, menguatkan, memotong, menjaga, memelihara. Anak-anak di masa muda pertumbuhan diberkati oleh Tuhan dengan sehat, kuat, pintar, bahkan menjadi anak takut Tuhan, penurut nasihat orang tua. Seluruh keluarga besar mereka diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, sehingga mereka tetap satu di dalam cinta kasih Tuhan, dekat di doa dan di hati. Diberkati pekerjaan Bapak Oberjoni dengan rezeki yang manis. Diberkati pergumulan mereka, Tuhan berikan petunjuk dan jalan keluar. Diberkati rumah ini terus menjadi rumah doa. Rumah mereka merancang kebahagiaan, sukacita, damai, sukacita Tuhan itu hadir dengan tiada bertepi di tempat ini. Kami berdoa bagi Bapak Ginto, Tuhan berkati keluarga yang Ia cintai. Ia memohon kesuksesan bagi anak-anak dalam pekerjaan, dalam pendidikan, bahkan kerinduan anak-anak mendapatkan jodoh. Oh Tuhan, doa kami semua, kiranya keluarga Bapak Ginto ini diberkati terus oleh Tuhan dengan setiap kebaikan. Anak-anak berhasil dalam perjuangan pendidikan, bahkan setiap pekerjaan mereka diberkati dengan rezeki yang manis, teman hidup yang sepadan. Doa kami semua Tuhan tetapkan dengan cara dan kebaikan Tuhan. Bahkan bersama Ibu Heri, Bapak Ginto boleh menjadi teman hidup yang terus menjadi surat Kristus yang terbaik, dipelihara, ditopang, dijaga oleh Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Yaverson, kesehatan bagi keluarga, bahagia dalam berkat dan rezeki. Oh Tuhan, tidak ada yang mustahil, bahwa setiap pinta Bapak yang Yaverson, Tuhan jawab dengan ketentuan Tuhan. Diberkati keluarganya dengan cinta yang hangat, pekerjaannya dengan rezeki yang manis, sehingga lumbung-lumbung hidup mereka terisi oleh berkat Tuhan yang terbaik dan luar biasa. Kami berdoa bagi Bapak Ferdison Esrai, Tuhan berkati seisi keluarganya dengan kesehatan, berkati kebutuhan hidup anak-anaknya dalam setiap pekerjaan mereka, bahkan melayani dengan hati dan ketulusan. Sambutlah doa kami, bahwa kehidupan Bapak Ferdison Ia sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan memberkati keluarga besar ini, memberkati setiap kebutuhan mereka. Apa yang tidak mereka pikir, Tuhan sediakan dengan cara dan kebaikan Tuhan. Berkati beliau sebagai ketua lingkungan 5 Jemaat GKI Kawawa, bahkan dalam tugas pelayanan terus semangat, ketulusan, bahwa yang Ia layani adalah Tuhan, dan semua ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Sarkawi, ya Tuhan, beliau memohon kekuatan, kesehatan, dan bagi seisi kami semua. Pinta doa yang tulus ini Tuhan berkati dalam istirahat, makanan, minuman, bahkan setiap jalan hidupnya, sehingga berkat Tuhan tiada berhenti. Kekuatan, kesehatan itu Tuhan hadirkan, bahkan dalam setiap pekerjaan pelayanan terus Tuhan sertai. Berkat Tuhan mengiringi langkah hidupnya, bahwa apa yang mustahil dalam pandangan manusia, tidak ada yang mustahil dalam pandangan Tuhan, karena Tuhan janji-Mu ya dan amin. Kami berdoa bagi Bapak Roger Sandang, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan keluarga tercinta dengan setiap kebaikan Tuhan yang tak bertepi, dipelihara dengan sehat dan kuat, semangat, bahkan berkat-berkat Tuhan selalu terisi dalam lumbung-lumbung hidup mereka. Dan kami percaya keluarga Bapak Roger Sandang diberkati oleh Tuhan dengan setiap cinta dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Daniel Kamis, Tuhan senantiasa beliau mohon, jangan pernah Engkau meninggalkan keluarga ini. Tuhan dengarkanlah doa beliau, doa Bapak Daniel Kamis, bahwa Engkau tidak menutup mata, menutup telinga akan setiap keberadaan keluarga ini. Pertolongan Tuhan nyata
Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, tolong dan Tuhan jawab setiap jalan dan musim kehidupan keluarganya. Bahwa tangan kasih Tuhan yang memberkati dengan setiap kebaikan, dan kebaikan Tuhan itu yang terbaik dalam pandangan Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Yan Henry Ale, diberkati dan senantiasa dilindungi dalam tugas dan keluarga. Oh Tuhan, ia berseru dalam nama Tuhan Yesus, karena perlindungan yang terbaik itu ada di dalam Engkau. Kemanapun Bapak Yan Henry Ale pergi atau berada, di sanalah kuasa Roh Kudus melingkupinya dengan aman dan tenang. Jauhkan dirinya dan keluarga dari orang-orang jahat atau roh-roh jahat, sehingga hidupnya dan keluarga aman dan tenang. Tuhan berikan masa depan yang baik. Bahkan Tuhan selalu menjawab setiap doa pinta, sehingga ia tetap dalam tugas tanggung jawab semangat, diberkati dengan hikmat akal budi, dan keluarga yang diliputi dengan cinta yang hangat. Kami berdoa bagi Bapak Yakob Andreas, berdoa hanya untuk anak. Oh Tuhan, cinta seorang Bapa bagi anak, sambutlah ini Tuhan. Kami tahu, tapi Tuhan lebih mengetahui keluarga Bapak Yakob Andreas dan anak tercinta. Tuhan berkati anak tercinta Bapak Yakob Andreas dalam pertumbuhannya. Kiranya mujizat Tuhan terjadi, diberkati makanan, minuman, istirahat dan aktivitasnya, sehingga anak yang berkebutuhan khusus ini tiada yang mustahil. Doa kami malam hari ini bersama, Tuhan memberikan kebaikan, masa depan, dan senantiasa memberikan ia sukacita, sehingga dalam pertumbuhannya ia boleh sempurna sebagaimana doa orang tua dan kami di tempat ini. Kami berdoa bagi Bapak Guntur tua, kiranya Tuhan senantiasa menuntun hidupnya ke depan dengan rancangan damai dan sukacita, damai sejahtera, kebaikan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, bahkan pekerjaan, juga pelayanan sebagai ketua lingkungan 4. Oh Tuhan, sambutlah doa ini, bahwa dalam tuntunan Tuhan Engkau selalu memberikan kebaikan, hikmat akal budi, kesabaran, ketegaran, dan kebahagiaan itu Tuhan sediakan bagi Bapak Guntur tua sekeluarga. Kami berdoa bagi Bapak Sipi, ia bersukacita karena anak-anak tercinta sudah mendapatkan pekerjaan. Kebahagiaan ini disampaikan dalam syukur. Tuhan terus memberkati anak-anak dalam tanggung jawab pekerjaan mereka dengan sukacita, bahkan terus mengingat orang tua. Mereka tidak salah langkah, tetapi hati sebagai hamba, bahwa berkat Tuhan selalu baik dan diberkati masa depan mereka selanjutnya, bahwa keluarga ini terus dalam perhatian dan cinta Tuhan yang terbaik, sehat, kuat, berbahagia, dan setiap kebaikan Tuhan hadir bagi kehidupan Bapak Sipi sekeluarga. Kami berdoa bagi Bapak Kirius Tumongka agar sehat, anak, menantu, dan cucu diberkati dengan sehat terukur. Kiranya Tuhan, Engkau sang pemberi umur hidup Bapak Kirius Tumongka. Di doa ini diberkati setiap doa kami semua. Beliau dipelihara dalam makanan, minuman, istirahat, dalam setiap pinta doa bagi anak, menantu, cucu, umur, bahagia, senantiasa sehati sepikir, seiring sejalan, selalu di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Immanuel, berdoa agar hidup rukun, anak diberkati. Kebersamaan itu Tuhan hadirkan seisi keluarga, suami istri, orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, saling mengasihi, mencintai, senantiasa saling menolong, menyembuhkan, menopang. Dan kami percaya masa depan anak terkasih mendapatkan masa depan gilang gemilang. Senantiasa Tuhan berikan kebaikan bagi hidup Bapak Immanuel, sehat, sehingga beliau pula bersukacita dalam pelayanan, tugas tanggung jawab pekerjaannya pula. Kami berdoa bagi Bapak Winerman, anak yang saat ini menempuh pendidikan di bangku kuliah. Tuhan, diberkati anak tercinta
dengan keuletan, ketekunan, sehingga ia boleh sukses sampai pada waktunya. Doa Papa di tempat ini mengiringi anak terkasih dalam perkuliahannya, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dan tepat pada waktunya ia bertanggung jawab bagi seisi keluarga dan bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Harno, berdoa bagi keluarga agar dilindungi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk keluarga Bapak Harno yang Tuhan berikan dalam hidupnya, dalam lindungan Tuhan. Kemanapun keluarga ini pergi dan berada, di sanalah berkat Tuhan selalu baik. Ya dan amin. Tuhan mengenapkan dengan cara dan kebaikan Tuhan, sehingga dalam setiap proses hidup Bapak Harno sekeluarga, perlindungan Tuhan nyata, aman dan tenang. Kami berdoa pada saat ini bagi Bapak Yusuf Rabi, bahwa ibu mertua beliau yang sakit dan anak tercinta yang lagi menempuh perkuliahan dan seisi keluarga Bapak Yusuf Rabi. Tuhan, terimalah doa Bapak Yusuf Rabi dan kami semua di usia lanjut dalam kemunduran fisik. Biarlah ibu mertua ini tetap sehat dalam cinta kasih anak-anak, menantu dan cucu. Diberkati pula anak yang berkuliah, agar dalam proses pendidikannya ia semangat dan tekun. Seisi keluarga Bapak Yusuf Rabin diberkati dengan kebaikan, kebahagiaan. Dan di tempat ini kami berdoa bagi Bapak Budi atau Mbah Cio, selalu diberikan kesehatan, damai dan sukacita. Tuhan, diberkati Mbah Cio ini dalam kehidupannya, bahwa Tuhan tidak akan menutup mata dan meninggalkan ia seorang diri. Tuhan hadir melalui cinta istri, anak-anak, menantu, cucu, dan dari kehidupan beliau, setiap proses hidupnya boleh menjadi kesaksian bagi kami semua, bahwa damai sukacita Tuhan selalu baru, baik adanya. Ini doa kami semua di tempat ini. Tuhan, sebagai kaum Bapa, Tuhan mengenal hati kami. Tuhan tahu kerinduan, harapan, dan cita-cita kami. Biarlah dalam setiap proses hidup kami semua, kami diberkati, karena hanya pada Tuhan kami menaruh setiap doa pinta kami. Dan dengan Tuhan, Engkau membalut setiap luka hati dan patah hati kami. Dan bersama pemazmur, kami bersama mengagungkan Tuhan, karena hanya Engkaulah Tuhan tempat kami menyampaikan puji, hormat, dan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan bersama-sama mari kita ucapkan doa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nanti ini diambil kalau sudah habis selesai ibadah. Kami kembalikan ke refleksi. Marilah bersyukurlah atas kemurahan Tuhan. Marilah bersyukur, bawalah persembahan kepada Tuhan. Bawalah persembahan Tuhan dalam ibadah-Mu yang sejati. Amin. Kita menyanyi dari PKJ nomor 289 ayat 1 sampai seterusnya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
saat ini 20 tahun usia pernikahan Papa dan Mama Osi ini terus disertai oleh Tuhan dengan kehadiran pula 5 orang anak. Dalam jumpa pada malam hari ini, sebagai buah berkat dari Tuhan, mereka membaginya bagi kami dalam berupa makanan dan minuman. Segala yang baik ini diberkati menjadi sehat dan kuat, dan segala yang terbaik mari Tuhan limpahkan dalam kehidupan Bapak Oberjoni sekeluarga, bahkan bagi masa depan mereka. Dan mampukan kami semua bertolong-tolongan menjadi berkat bagi setiap orang. Dan bila waktunya satu-satu dari antara kami akan berpisah, pulang ke tempat kami masing-masing dekat dan jauh, pimpinan Tuhan menyertai kami sampai dengan selamat. Terima kasih Tuhan, kami sambut makanan dan minuman ini dengan ungkapan syukur. Amin. Selamat menikmati. Silakan.